Bandar Lampung, 5 Agustus 2023, DPD Forum Komunikasi Persaudaraan Sakai Sambayan, Kota Bandar Lampung telah dikukuhkan. Agenda yang dilaksanakan di Gedung Air Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada pukul 10 ini dihadiri sekitar 200-an orang dan tamu undangan beberapa tokoh di Lampung seperti anggota DPD RI Bustami Zainuddin. Laporan Ketua Panitia Aminuddin Subing mengatakan pengukuhan ini dihadiri oleh struktur DPD dan struktur 20 kecamatan. Struktur kepengurusan DPD Forkom Persas yang disahkan dibacakan oleh Sekretaris Pembina Firmansyah SE dan dikukuhkan oleh Haji Badri Tamam dengan struktur kepengurusan yang dipimpin oleh Syahmin Ahyar. Dalam acara pengukuhan tersebut, selain ketua terpilih Syahmin Ahyar, juga memberikan sambutan meriah yaitu Akmal Jahidin SH, Dr. Bustami Zainuddin, Dr. Haji Sugiri MPD, dan Badri Tamam. Terdiri dari Forkomses Kota Bandar Lampung, Forkomses tingkat kecamatan, Forkomses tingkat kelurahan. Dan perlu saya sampaikan Pak Pembina bahwa teman-teman yang lain ini tidak hadir disebabkan ada yang meninggal, ada hal-hal yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ini mohon sekali lagi mohon maaf. Surat keputusan nomor Skep 01 garing DPD Forkom Persas garing KBL garing 5 garing 2023 tentang pengesahan susunan komposisi dan personalia Forum Komunikasi Persaudaraan Sakai Sambayan Kota Bandar Lampung masa bakti 2023-2026. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Mei 2023. Formatur Pembina Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Persaudaraan Sakai Sambayan Kota Bandar Lampung. Ketua Dr. Andes Haji Badri Tamam, Sekretaris Firmansyah Sarjana Ekonomi. Pembina Ketua Dr. Andes Haji Badri Tamam. Mohon berdiri, Pak. Wakil Ketua Aminuddin Subing. Sekretaris saya sendiri, anggota Sukaryadi, Didi Indrawan, Insinyur Adri Saputra, Suwandi SH, Dewan Pengawas Dr. Andes Haji Dedi Amrullah SE, 2 Haji Wiyadi SPMM, 3 Sabirin Aiskunan SHMA, 4 Akmal Jahidi SH, 5 Dr. Insinyur Haji Sugirianto MSc, Ruslan Ali, Agus Haryadi, Insinyur Ferdi Gunsan. 3 pengurus. Ketua Syahmin Ahyar. Silakan maju ke depan. Kami mohon juga maju ke depan. Susunan kecamatan, pengurus kecamatan dan kelurahan se-Kota Bandar Lampung. Raja Basa, Tanjung Senang, Sukabumi, Kemiling, Labuhan Ratu, Wai Halim, Langkapura, Enggal, Kedamaian. Silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pengukuhan pengurus oleh Ketua Pembina Bapak Dr. Andes Haji Badri Tamam. Untuk beliau kami persilakan.
DPD Forkompesas Kota Bandar Lampung dan pengurus Forkompesas kecamatan se-Kota Bandar Lampung 20 kecamatan, bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Saya serahkan petaka Forkompesas Kota Bandar Lampung kepada saudara sebagai ketua beserta jajaran, dan kiranya organisasi ini dapat dikembangkan tidak saja di Kota Bandar Lampung tapi juga di Nusantara Ibu Pertiwi se-Provinsi Lampung. Siap. Terima kasih. Kasih aplaus, tepuk tangan buat ketua terpilih. Ya. Bapak Dr. Bustan Haji Bustami Zainuddin, selamat datang di Forkompesas. Bapak Dr. Isnaini dari Unila, terima kasih. Bapak Aswandi, sarjana hukum, kami persilakan untuk naik. Selamat siapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahli wal afat. Telah saya terima petaka yang disampaikan oleh ketua pembina. Ini adalah satu amanah, bukan satu jabatan, yang insya Allah kami semua, baik dari kota sampai ke kelurahan, bisa mengemban amanah tersebut dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, sudah barang tentu kami membangun organisasi Forum Komunikasi Persaudaraan ini adalah mempunyai tujuan. Apa tujuan kami yang pertama? Ingin turut serta mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk membantu pemerintah pusat, daerah sampai ke kecamatan yang kemungkinan besar tangan-tangan mereka belum sampai. Insya Allah kami duduk bersama dengan mereka, bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada masyarakat. Itu tujuan kami. Kami mempunyai visi dan misi yang tidak keluar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan Pancasila. Oleh sebab itu saya berharap kepada seluruh anggota, baik dari DPD sampai kepada tingkat kelurahan, mari kita pegang 5 filosofi kita, yaitu kita harus berbuat apa yang harus kita buat di antaranya. Kalau bahasa Lampung yang ada 5, yaitu juluk adat nemui nyimah nanya pur sakai sambayan piil pesingiri. Ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksana dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita akan mencapai yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kemudian bahasa Jawanya, ing ngarso sung tolodo, ing madio mangun kerso, tut uri handayani, toto tentram gemah ripah loh jinawi. Tuh. Jadi kalau kita semua organisasi forum komunikasi Sakai Persaudaraan Sakai Sambayan bisa mengimplementasikan seluruh ini pada perilaku kita sehari-hari, insya Allah ini akan tercapai. Yang kedua, didukung oleh saudara-saudara kita yang secara kebetulan pada saat ini masih diberi amanah. Lihat kami, datang kami pada hari ini itu masih belang Bapak Zainuddin. Mungkin Bapak bisa memperkirakan kenapa saya tidak bisa menjelaskan. Karena Bapak datang jauh-jauh pasti sudah tahu. Begitu pula Bapak Akmal Jahidi beserta yang lain-lain. Beliau sudah menerima amanah sebagai ketua, dan kita doakan dan kita dukung bersama apa yang kita niatkan menjadi tujuan berdirinya perkumpulan ini
akan dirasakan oleh masyarakat khususnya di Bandar Lampung. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita semua yang hadir di tempat ini adalah tokoh-tokoh pada bidangnya dan di tempatnya masing-masing, yang setiap kegiatan yang ada di masyarakat selalu terlibat. Apalagi dalam suasana menjelang yang namanya pilkada, yang namanya pemilu. Kelihatan ini wajah-wajah Bandar Lampung, ya wajah-wajah ini juga yang bergerak di masyarakat itu. Tersebar di 20 kecamatan, di 126 kelurahan di Bandar Lampung. Sehingga apapun, kalau bicara perkumpulan, itu kita harus secara bersama-sama ikuti aturan mainnya. Saya nggak bisa menguraikan karena waktu terbatas. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Lihat akte pendiri. Perbanyak akte pendirian untuk dipahami oleh segenap pengurus yang ada. Akar di situ, baik akar budaya, kemudian akar sumber daya alamnya. Nah, salah satu hari ini inilah yang akan dipertahankan oleh negara ini berdasarkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, bagaimana kita menjaga kearifan-kearifan lokal. Itu salah satu memang tugasnya DPD. Seperti hari ini kita punya niat bagaimana Sakai Sambayan salah satu falsafah orang Lampung, mulai dari tadi disebut kita punya filosofi hidup dengan PL Pesinggirinya memiliki akar budaya yang disebut dengan nengah nemoi nyimah, artinya Lampung itu terbuka, nengah nyampo Lampung itu begaul, bejuluk beadab. Kita ini punya Lampung ini alias bukan cuman Ong Chong Tung alias Mursalin. Lampung ini ada Bustami Zainuddin, Sultan Mangkupraja Tamadua. Jelas ada aliasnya. Beliau Pak Darmawan ada Sultan Darmawan Sultan. Nah itulah yang harus dijaga. Bejuluk Muadok, apalagi yang satunya Sakai Sambayan, kegotong royongan kita. Lampung ini nggak ada cerita bekerja sendiri. Kenapa? Sendiri aja bahaya, apalagi rame-rame. Makanya sering di Jakarta itu orang Lampung ini jarang diarahkan untuk tidak kompak. Jarang orang Lampung itu, supaya karena dia satu aja dia buat ngacak-ngacak, apalagi kalau dia rame-rame. Saya juga lagi membuat pondok pesantren di daerah Nyawa. Begitu saya buat di sini, samping kiri kanannya mau jual semua. Jangan, saya bilang. Nanti 10 tahun yang akan datang, saya nanti kaya raya, kamu orang nanti kerja sama saya. Marah-marah. Ini. Nah, mungkin di sini perlu kita melakukan semacam edukasi. Ya. Nah, saya harapkan kegiatan kita pada hari ini, lembaga kita pada hari ini yang sudah dikukuhkan, kita akan mengedukasi kepada masyarakat kita. Coba lihat, sekarang perbedaannya Bandar Lampung dengan sekelilingnya ini, mereka kerja di Bandar Lampung tapi penyangga Pesawaran, perumahannya lebih banyak di sana. Iya, jadi pribumi diri Kurungan Nyawa Negeri Sakti kemana? Ini pertanyaannya kita. Naik lagi mereka ke arah Kedondong. Terus. Jadi apa hikmah dari ini? Harapan saya yaitu kita memberikan pembelajaran kepada saudara-saudara saya yang ada di Bandar Lampung ini, satu, untuk mempertahankan. Kalau tanah kita sudah lepas ya sudah, tunggu aja saatnya, tunggu saatnya. Karena di daerah Kemiling contohnya, karena saya lahir dari sana, dibesarkan dari sana, makanya sekolah saya juga saya bangun di sana.
bahkan saya kasih prioritas yang asli orang Kemiling, Negeri Sakti Kurungan Nyawa, silakan masuk rumah saya. Nah ini kadang-kadang orang tuanya beda berpikirnya gitu kan, mentang-mentang dikasih fasilitas bukannya mensyukuri begitu, maaf dipakai, dia meminta lebih daripada itu. Ini tadi sudah bagaimana bicara soal adat Lampung, bagaimana kita melestarikannya. Bang Akmal bicara soal organisasi, bagaimana organisasi ini bisa berkembang. Ya. Kemudian Pak Sugiri juga cerita bagaimana kita bisa mengembangkan organisasi ini menjadi sumber-sumber pencarian kita, UMKM tadi dan lain sebagainya. Ini adalah satu wacana atau satu ilmu yang mungkin di dalam pengukuhan ini kita dengar bersama. Ya. Tentu saya terima kasih sekali lagi pada Bang Jainuddin, Pak Sugiri, Bang Akmal yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan tentu di dalam kesempatan ini yang pertama saya mengucapkan selamat kepada teman-teman saudara saya semua, Pak Sahmin dan jajaran seluruhnya. Selamat atas pengukuhan ini, semoga amanah yang diberikan ya tentu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan amanah yang sebaik-baiknya, dengan ketulusan, keikhlasan, bagaimana kita berbuat mengabdi kepada masyarakat. Ini penting ya. Jadi membentuk organisasi ini yaitu mengabdi kepada masyarakat ya. Jadi nggak ada kalau kita punya niat membentuk organisasi terus kita punya niat sendiri, bagaimana kita memperkaya diri atau yang lain sebagainya, itu nggak bakalan ada. Ada istilah nanti apa, layu sebelum berkembang ya gitu ya Bang Jainuddin ya. Kan kita nggak mau layu sebelum berkembang, baru dibentuk besok sudah layu Pak. Nah ini yang perlu menjadi cam kita. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah bersedia untuk menjadi pengurus, karena pengurus ini bukan dipaksakan, ini adalah datang dari kesadaran kita ya, bahwa pengurus organisasi ini adalah wadah kita untuk bersilaturahim sebenarnya, untuk memperpanjang umur, untuk mendapatkan rezeki dari Allah, untuk apabila kita bisa bergotong royong dan sebagainya. Ini kan apalah yang disampaikan oleh para narasumber kita atau penasihat-penasihat kita semua. Nah oleh karena itu saya berharap sekali lagi kepada teman-teman semua ya, kepada pengurus terutama, apa yang tadi sudah disampaikan oleh senior-senior kita, penasihat kita, Bang Jainuddin, ini harus betul-betul kita pegang ya. Kalau ini semua kita bisa buat setiap minggu jadwal kegiatan-kegiatan adat masyarakat Lampung, Arel Cao Ekam melaporkan.